kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Kondisinya adalah tumbuhnya kista yang banyak di ginjal. Dan kista itu adalah kantung yang berisi cairan. Dan apa akibatnya? Ketika kista itu semakin membesar, maka kista-kista ini atau kantong-kantong cairan ini dapat mengubah struktur normal dari ginjal karena adanya perubahan ukuran dari kantong-kantong cairan yang ada di ginjal. Dan tentunya akan berakhir pada kerusakan struktur dari ginjal. Bagaimana kita menjelaskan tentang gambaran umum pada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang apa itu kista ginjal? Seperti saya katakan tadi bahwa penyakit yang diturunkan secara turun-temurun dalam keluarga. Kalau ada orang tuanya mempunyai penyakit ini atau ditemukan adanya kista, maka umumnya anak-anaknya juga harus di-screening. Apa ketakutan kita? Dengan gambaran seperti yang saya tampilkan dalam slide ini, kista akan menjadi membesar selalu dalam kurun waktu. Dan akhirnya kista akan mengambil alih dari ginjal karena strukturnya rusak oleh karena besaran kantong yang semakin membesar. Nah, itulah pada akhirnya ginjal menjadi gagal yang kita kenal sebagai gagal ginjal. Ginjal berhenti bekerja dengan baik. Maka kenapa pada waktu tertentu seorang penyakit ginjal polikistik akan bisa menderita gagal ginjal. Kalau kita membayangkan ginjal yang sehat itu hanyalah berukuran sekepal tangan, sedangkan polikista atau polikistik semakin dia membesar berjalannya waktu, maka dia bisa sebesar bola sepak. Maka terbayang di benak kita bahwa ginjal kita yang sebesar kepala tangan kemudian ditumbuhi oleh kantong cairan yang berukuran seperti bola sepak, maka tentunya semua fungsi ginjal akan dialihkan kepada kantong-kantong yang ada. Dan itulah akhirnya berulang kali saya menekankan ujung-ujung dari perjalanan penyakit ini akhirnya masuk ke gagal ginjal. Pertanyaannya, dengan secara genetik atau turunan, bagaimana kista terbentuk di ginjal? Ternyata prosesnya seperti ini. Saya mencoba menerangkan agar bisa dipahami. Jadi ada perubahan materi, ada gen-gen pembawa penyakit ini dalam tubuh yang akan menyebabkan masalah pada sel-sel ginjal. Setelah itu akan menyebabkan sel-sel akan menghasilkan cairan-cairan ekstra yang rutin, akhirnya sel-sel tambahan yang muncul itu akan membentuk kista. Maka kista awal akan tumbuh pertama di struktur yang ginjal yang namanya tubular. Namun dia tidak bisa kita hentikan. Dia tumbuh secara terus-menerus. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun ini, mungkin di Indonesia baru 1,5 tahun, kita telah mempunyai bagaimana cara pencegahan di luar faktor risiko yang akan bisa terdapat pada pasien-pasien. Ternyata juga ada pilihan pengobatan seperti pada video tadi. Terbayang dalam video betapa stres dan depresinya si ibu ketika didiagnosis sebagai penyakit ginjal polikistik ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada satu statement yang sangat menarik dari video itu, bahwa apapun efek samping dia harus terima dibandingkan dia harus go to dialisis atau dia harus menjalani terapi pengganti ginjal. Karena pada posisi saat itu dia belum menjalani cuci darah, sehingga dia merasa bahwa saya lebih baik meminum obat ketimbang harus menjalani cuci darah. Tetapi kalaupun kita sudah harus menjalani cuci darah, maka tentunya kita harus semangat untuk bisa melakukan yang terbaik yang sudah yang dilakukan oleh teman-teman saat ini untuk bisa menjaga kualitas hidup. Nah, kira-kira perumpamaan tadi yang telah diterangkan dalam video adalah adanya obat yang dapat menghambat perburukan pembesaran dari kista ginjal yang akhirnya jatuh ke gagal ginjal
itu merupakan satu nuansa baru dalam kehidupan pasien-pasien yang kebetulan mendapatkan polikistik ginjal di dalam tubuhnya. Pertanyaannya lanjut. Prof, bagaimana Prof menerangkan kepada saya kerusakan ginjal kok akhirnya gagal ginjal? ADPKD berasal dari seluruh dunia dengan latar belakang yang berbeda. Saya coba memfokuskan kepada ADPKD saja. Jadi ternyata ADPKD ini dibagi atas dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Jadi tergantung gennya yang terserang. Kalau gen PKD1 rata-rata memang adalah ujung-ujungnya gagal ginjal atau kematiannya pada usia 53 tahun. Sedangkan untuk gen PKD2 biasanya pada usia 69 tahun. Saya mencoba memperlihatkan bagaimana kira-kira seseorang itu bisa menurunkan anaknya mengalami hal yang sama. Jadi kalau orang tuanya dalam hal ini bapak dan ibunya memiliki ADPKD, maka peluang untuk mendapatkan anak yang ADPKD itu sekitar 50-50 atau 50-50%. Maka kenapa pada orang-orang tua yang sudah terdeteksi mengalami ADPKD, paling tidak kita harus deteksi pada anak-anaknya. Dan individu yang mengalami kerusakan gen ini sebaiknya kita terapi lebih awal. Dulu memang tidak ada pengobatannya. Kita hanya menunggu waktu, meminimalkan gejala-gejala lain. Kalau dia hipertensi, kita obati tensinya. Kalau dia punya kadar HB yang kurang, kita obati kadar HB-nya. Kalau dia punya infeksi, kita tangani infeksinya. Seperti itulah kira-kira pengobatan dulu. Dan alhamdulillah, seiring dengan berjalannya penelitian-penelitian, maka ditemukanlah bahwa ada obat yang dapat menghambat perburukan penyakit ADPKD ini menuju percepatan ke arah gagal ginjal. Nah, bagaimana didiagnosis? Sering pasien tanya, bagaimana cara saya mengetahui bahwa saya adalah ADPKD? Maka biasanya untuk penyakit ini dilakukan pemeriksaan yang kita kenal sebagai screening dan biasanya kita lakukan USG pada ginjal. Kadang-kadang pasien datang kepada dokter hanya dengan tekanan darah tinggi atau ada nyeri pinggang atau ada infeksi saluran kemih. Kemudian dicarilah penyebabnya. Kenapa sakit pinggang? Kenapa sering-sering mengalami infeksi saluran kemih? Maka begitu dilakukan proses pemeriksaan USG, walaupun tidak menggunakan USG yang canggih, maka ternyata ditemukan adanya gambaran kantong-kantong cairan yang memenuhi gambaran ginjal. Bahkan kadang-kadang tidak bergejala. Tidak bergejala dan hanya ditemukan secara kebetulan oleh seorang dokter dan mengatakan bahwa melihat USG Bapak dan Ibu, gambarannya punya banyak kantong dan ini masuk sebagai kategori dari ADPKD ini. Maka mulailah dokternya melakukan edukasi bahwa perjalanan penyakit ini kalau tidak diobati, tidak ditangani komorbid atau penyakit pendamping yang ada, maka secara cepat terjadi perburukan karena ginjal-ginjalnya telah ditutupi oleh kantong-kantong yang besar yang kita sebut sebagai polikistik ginjal ini. Nah, bagaimana dia berkembang seiring waktu? Ya, salah satunya tentunya setelah kita melakukan pemeriksaan tes darah, pemeriksaan USG adalah sangat alamiah, mau juga CT scan boleh, MRI juga boleh, karena kita harus melihat pertama apakah ginjalnya masih berfungsi dengan pemeriksaan kreatinin yang kemudian kita masukkan dalam satu rumus, maka keluarlah fungsi ginjal. Dengan USG kita melihat berapa ukuran ginjal. Yang paling penting adalah jangan lupa bertanya kepada pasien, apakah
ada keluarga yang menderita penyakit ini. Dan berkat kemajuan sekarang, kita dapat melakukan pengujian secara genetik. Karena penyakit ini adalah penyakit genetik. Bagaimana nih dinilai bahwa fungsi ginjal sudah mulai menurun setelah dilakukan tes darah pada pasien-pasien dengan ADPKD ini? Yaitu sama, pemeriksaan yang kita sebut oleh kreatinin adalah limbahan yang biasanya dibersihkan oleh ginjal. Tinggal datang ke laboratorium, memeriksa kreatinin, kemudian kreatinin dimasukkan dalam satu formula, keluarlah namanya fungsi ginjal. Pada tahap awal penyakit ini, biasanya ginjal masih bisa beradaptasi untuk bekerja lebih besar, lebih keras, agar ginjal tetap berfungsi. Tapi ada waktu, dan akhirnya ginjal mengalami failure atau gagal. Maka pada tahap awal penyakit, tes darah mungkin tidak akan memberitahu seberapa besar kerusakan ginjal seseorang karena masih pada tahap awal. Kalau dia semakin besar dan sudah mengambil fungsi ginjal, maka saat itulah kita biasanya mengetahui bahwa fungsi ginjal sudah mulai mengalami penurunan. Bagaimana dengan USG? USG adalah kita periksa hal yang sama, kita bisa juga lakukan MRI, kita biasa melakukan namanya CT scan, dan biasanya dokter ginjal mengirim kepada dokter radiologi untuk melakukan pengukuran atau dalam memprediksi seberapa besar kerusakan yang sangat parah terhadap ginjal dan seberapa waktu yang bisa kita perkirakan bahwa ginjal mengalami perjalanan menuju ke gagal ginjal. Kadang juga dokter ginjal sudah punya kemampuan umumnya dengan USG. Kemudian sudah mendapatkan gambaran tersebut dengan ADPKD ini, ya. Nah, bagaimana dengan riwayat medis pasien? Tadi saya mengatakan jangan pernah lupa bertanya kepada pasien bahwa adakah riwayat orang tuanya atau adakah anggota keluarga yang mengalami hal yang sama. Dan pada usia berapa mereka mengalami gagal ginjal setelah menderita hal tersebut. Kenapa? Karena tadi saya sudah menerangkan bahwa ada gen 1, ada gen 2 yang kadang-kadang kita terbantu dengan usia. Jika ada anggota keluarganya ternyata menjalani cuci darah sebelum usia 55 tahun, kemungkinan adalah tipe 1. Dan umumnya lebih parah. Sedangkan kalau dia tipe 2, biasanya gagal ginjal akan terjadi pada usia di bawah 63 tahun atau 70 tahun. Tipe 2 itu dibandingkan dengan tipe 1 biasanya tidak terlalu parah. Jadi anamnesis daripada dokter sangat menentukan bagaimana mengumpulkan riwayat medis dari pasien. Dan kemudian kita bisa lanjutkan dengan pengujian-pengujian genetik yang ada. Nah, mengapa dia berkembang lebih cepat? Sedangkan pada beberapa orang tidak mengalami perkembangan yang pesat. Ternyata biasanya tergantung ukuran ginjalnya. Ada tidaknya hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sudah dialami sebelumnya. Darah terlihat dalam kencingnya. Jadi waktu periksa kencing, ada gambaran darah yang tidak kita ketahui dari mana sumbernya. Mengalami komplikasi, sering mengalami infeksi. Mungkin karena kista yang pecah. Kemudian secara memiliki jenis gen rusak tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi? Apakah dia akan mempengaruhi ginjal saja? Ternyata bisa saja mempengaruhi organ-organ yang lainnya. Walaupun
kista ginjal adalah salah satu petanda pertama dari ADPKD ini. Tetapi setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan ginjal yang terjadi, maka bisa bermanifestasi dalam bentuk komplik jantung, kandung kemih, ataupun ke hati. Jadi dia tidak akan mempengaruhi hanya ke ginjal, tapi mempengaruhi seluruh tubuh dengan berjalannya waktu. Apa tandanya? Tanda umum pasti kalau ada riwayat keluarga. Yang kedua, kadang-kadang tekanan darah tinggi. Walaupun bukan semua penyebabnya adalah ADPKD. Periksa kencing ada darah. Belum diketahui dari mana sumber darah yang ada. Maka kemungkinan kita harus USG untuk mencari salah satu penyebabnya adalah ADPKD. Kadang pasien datang dengan nyeri di punggung. Kita tanya riwayat batu, mereka bilang tidak pernah ada riwayat batu. Tanya riwayat jatuh juga tidak pernah ada riwayat jatuh. Maka salah satunya adalah nyeri di punggung atau di samping. Kemudian selalu dengan riwayat infeksi saluran kemih yang berulang. Dan pada tahap lanjut ketika ginjal membesar, fungsi menurun, protein dalam kencing sudah keluar semua. Dan ditemukan kadang-kadang adanya keluhan bengkak pada perut atau ada cairan pada perut. Nah, kalau dia tekanan darah tinggi, seberapa besar kita temukan pada pasien ini? Ternyata hampir 70% individu dengan ADPKD mengalami hal ini. Umumnya ada perubahan fungsi ginjal ketika tekanan darah sudah tinggi. Kalau kita membandingkan dari penelitian yang ada, maka ADPKD lebih tinggi tekanan darahnya dibandingkan pasien yang tidak ADPKD. Dan akhirnya apa? Menyebabkan gagal jantung dan akhirnya menimbulkan banyak masalah seperti adanya gangguan pompa utama dari jantung. Itulah komplikasi-komplikasi yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Apa yang harus dilakukan? Ya, sepakat mengontrol tekanan darah supaya mencegah jantung dan merusak ginjal lebih cepat. Gunakan obat dan ada target tekanan darah yang harus dicapai. Rata-rata kalau kita hipertensi tapi bukan karena ADPKD, biasanya target tekanan darah adalah di bawah 130/85. Tetapi kalau dia ADPKD, maka sebaiknya tekanan darah yang dibantu dengan obat-obatan dan diet harusnya di bawah 110 dan diastoliknya atau di bawahnya itu adalah 75. Bagaimana dengan darah yang ada di pemeriksaan kencing? Darah yang terlihat umumnya sekitar 43% pasien mengalami hal tersebut. Dan disebabkan karena adanya perdarahan yang ditimbulkan dari kista yang menghubungkan ke saluran kemih dan ke kandung kemih. Dan adanya darah pada kencing sedini mungkin itu biasanya merupakan petanda bahwa ADPKD ini semakin memburuk. Ya, jadi tanda-tanda itulah yang harus kita cari. Nyeri pinggang bagaimana? Tidak ada riwayat batu, tidak ada riwayat trauma, maka kita harus berpikir bahwa mungkin ada 60% data menunjukkan bahwa pasien dengan ADPKD memang mempunyai gejala nyeri punggung setiap hari atau terus-menerus yang tidak kita ketahui penyebabnya. Sehingga kadang-kadang ada pasien minum terus obat anti sakit, minum terus obat anti sakit. Maka sebaiknya kalau ada keluarga kita atau ada di antara kita sendiri yang mengalami hal yang sama, tolong ke dokter untuk berpikir untuk melakukan pemeriksaan agar bisa mendeteksi ADPKD ini. Bagaimana dengan infeksi? Berapa persentasenya orang dengan infeksi ini? Ternyata juga hampir sekitar 60%.
dan harus dengan antibiotik khusus yang harus diberikan oleh dokter. Berarti dengan antibiotik tidak merupakan arahan dokter. Juga tentunya harus mengkonsumsi antibiotik dalam dosis yang lebih besar untuk mengobati infeksi yang terjadi. Bagaimana dengan batu ginjal? Ternyata ada pasien yang juga punya ADPKD, ternyata punya batu ginjal. Dan kadang-kadang gambarannya harus kita lihat secara detail tentang adanya batu ginjal yang bersamaan dengan ADPKD ini. Kalau dia tanpa ADPKD, mungkin nyanyian kita dalam mengobati adalah banyak minum, berikan obat, kalau perlu operasi, ataukah mungkin dengan gelombang shock untuk bisa memecah batu ginjal menjadi potongan-potongan yang kecil. Tetapi kalau pasien dengan ADPKD tentunya membutuhkan hal-hal khusus dalam penanganannya. Ternyata orang-orang dengan kista ADPKD tidak hanya menyerang ginjal, tetapi juga bisa terdapat di semua sebagai ovarium. Dan di situ biasanya dilakukan operatif. Tetapi pada kista-kista yang lainnya, mungkin harus lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang harus diberikan kepada pasien tersebut. Dibandingkan dengan kista ginjal, kista hati merupakan jenis kista yang paling umum yang dilaporkan. Apa yang menjadi penyebab kematian? Tentunya tidak ada orang yang ingin meninggal karena ADPKD ini. Maka biasanya mereka meninggal karena komplikasi. Saat mereka sudah mengalami komplikasi, maka ternyata banyak penyakit lain yang mengancam. Kardiovaskuler, kena serangan jantung, kena aneurisma otak, dan tentunya hal-hal yang lainnya. Nah, emosional tentunya juga pada penyakit ginjal polikistik autosomal dominan ini terjadi. Seperti pada video tadi, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidakpastian, bagaimana dengan tubuh saya, kurang informasi apalagi, syukur-syukur alhamdulillah kita difasilitasi oleh Pak Tony dan Otsuka untuk mendapatkan edukasi ini. Akhirnya terjadilah ketidakpastian pada seseorang pasien-pasien dengan ADPKD ini. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dampaknya tentunya pada tahap awal tidak berpengaruh. Tetapi pada tahap akhir umumnya akan bisa menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dari pasien tersebut. Bagaimana dia bisa mempengaruhi kemampuan kinerja? Seiring dengan perburukan fungsi ginjalnya. Setelah ADPKD ini semakin besar, menutup ginjal karena kista yang besar, kista yang berisi air ini semakin besar, tentunya akan mengganggu aktivitas. Aktivitas terganggu, jam kerja menurun. Jam kerja menurun, akibatnya apa? Produktivitas menurun juga. Kalau dia tidak semangat, kalau dia tidak bisa melawan, tentunya kita sepakat bahwa akan terjadi penurunan kemampuan dalam pekerjaannya. Nah, bagaimana manajemen dasarnya? Bagaimana kita mengobati? Selain menangani dengan diet, protein yang kita atur seiring dengan penurunan fungsi ginjal, garam yang harus kita atur, makanan yang mengandung fosfor, batasi juga asupan kalori agar tidak bertambah berat badan kita, dan juga pilih makanan tentunya yang sedikit lemak agar menyertakanlah lemak-lemak yang sehat seperti minyak zaitun, minyak alpukat. Itu mungkin lebih baik dalam pemilihan kandungan diet yang kita anjurkan. Intinya jangan gemuk, jangan jadi diabetes, jangan jadi hipertensi. Ya, bagaimana cara agar tidak terjadi hal tersebut? 3 penyulit-penyulit yang umum itu, maka tentunya kita mengatur diet yang harus kita konsumsi.
Kemudian mungkin cara-cara ini juga sudah rutin, bukan hanya pada pasien ADPKD, tetapi hampir semua pasien-pasien umumnya dianjurkan untuk hidup yang sehat. Untuk hipertensi, kita modifikasi dengan diet, kita berikan obat-obatan, dan tentunya target seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak sama target tekanan darah antara pasien darah tinggi yang punya ADPKD dengan pengobatan untuk memperlambat perkembangan ADPKD tadi telah disebutkan dalam video bahwa sudah ada jenis obat yang kita kenal sebagai tolvaptan yang telah dilisensikan untuk penggunaannya termasuk Indonesia. Dan kami pun, saya pribadi sendiri telah memberikan pengobatan ini pada pasien-pasien yang datang dan akhirnya memang cuman efek samping yang paling sering adalah sering haus karena mereka cepat sekali untuk ingin buang air kecil. Tetapi dengan penjelasan, maka pasien akan bisa mengerti efek samping yang ada dan akhirnya terjadilah rasa yang nyaman seperti video tadi untuk pasien-pasien yang diberikan untuk terapi tolvaptan ini. Dan dokter ginjal lah yang menjadi penentu untuk menentukan siapa kandidat untuk mendapatkan pengobatan ini. Karena obat ini harus dipantau ketika pasien-pasien sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Pasien harus bisa mendiskusikan kepada dokter ginjalnya dalam penggunaan obat. Ya, Manfaatnya juga, kemudian tadi efek sampai samping ya. utama telah saya jelaskan tadi tentang banyaknya buang air kecil dan hati-hati dengan penurunan fungsi hati. Tapi hal yang paling penting tentunya adalah harus berkonsultasi dengan dokter ginjal pada masing-masing pasien. Siapa yang menyediakan perawatan seperti ini? Tentunya dokter yang berpengalaman dalam menangani ADPKD. Walaupun rata-rata adalah dokter kompetensi ginjal hipertensi lah yang umumnya akan memberikan pengobatan untuk ADPKD, kemudian berdasarkan instruksi dokter ginjal maka akan diberikan saran kepada dokter yang akan melanjutkan pengobatan dalam penggunaan obat ini. Kira-kira itu yang dapat saya berikan dalam 25 menit, bahwa memahami pertama ginjal tentunya harus kita ketahui bersama, dan ternyata ada satu penyakit yang dapat menyebabkan rusaknya fungsi ginjal dan pada akhirnya memerlukan terapi pengganti ginjal. Maka diperlukan satu screening untuk bisa mengetahui apakah seorang pasien mempunyai ADPKD ini, dan pemeriksaan alamiah yang sangat minimal adalah dengan pemeriksaan USG. Sehingga tentunya kita akan mengetahui keberadaannya dan mulailah kita melakukan edukasi kepada pasien tentang bagaimana proses ADPKD dalam menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Ingat, meski tidak ada gejala, PKD akan merusak ginjal dan akan terjadilah tentunya gangguan-gangguan emosional yang ada pada pasien. Dan hal-hal yang paling penting yang kita ketahui bahwa saat ini selain kita menangani kemungkinan komplikasi yang ada, maka dengan menggunakan pengobatan, maka kita akan dapat menunda perburukan dari fungsi ginjal yang ada, menunda pembesaran tentu dari ginjal yang mempunyai ADPKD ini.